Di sini, jelas bahwa raksasa tersebut telah sepenuhnya dilucuti dari kemanusiaannya. Namun, Stephen menggambarkan alat kelamin dan tulang yang dihias sebagai satu-satunya hal yang menyampaikan betapa luar biasanya makhluk itu. Meskipun dia mencintai dan mengingat makhluk itu lebih dari siapapun, dia percaya bahwa ingatannya tentang tubuh yang membusuk tidak akan pernah menyampaikan kebesarannya seperti halnya bagian tubuhnya yang diawetkan. Raksasa itu hanyalah mitos sebelum terbawa ke pantai. Orang-orang mengalami kedatangannya sebentar, tetapi segera melupakannya, mengubah keberadaannya menjadi mitos sekali lagi. Di awal episode, 3 ilmuwan pergi ke pantai, sementara salah satu dari mereka, bernama Stephen, menceritakan tentang raksasa telanjang yang sudah mati. Sehari sebelumnya, badai besar telah melanda laut, yang membawa tubuh raksasa mati ke pantai. Nelayan setempat yang terkejut menghubungi pejabat, yang awalnya menolak untuk percaya berita yang mengerikan itu. Namun, ketika orang-orang mulai mengunjungi pantai dan pulang dengan cerita gila, para ilmuwan memutuskan untuk melihat sendiri. Jadi, Stephen dan rekan-rekannya, yang mengira semua orang hanya bercanda tentang raksasa mati, kini berdiri di hadapannya. Kerumunan mengelilingi mayat tersebut, takut menyentuhnya sebelum benar-benar yakin bahwa itu aman. Rekan-rekan Stephen memperkirakan bahwa pria itu beratnya sekitar 80 ton. Stephen menjelaskan bahwa proporsi besar dari ciri-cirinya membuat sulit bagi mereka untuk menentukan usianya, tetapi melihat hidung dan mulut raksasa yang jelas, dia percaya bahwa dia adalah pria muda dengan temperamen sederhana. Ketiganya berkeliling tubuh raksasa, memeriksanya. Stephen melihat genangan air yang terkumpul di telapak tangan mayat itu, di mana ikan-ikan kecil berenang. Stephen mengatakan bahwa di luar ukuran raksasa, fakta sederhana bahwa dia ada adalah yang paling mengejutkannya. Dia membandingkan keberadaan raksasa dengan kerumunan di pantai dan menyimpulkan bahwa mereka hanyalah salinan yang tidak sempurna dan kecil darinya. Ketika Stephen melihat makhluk itu dengan terpesona, rekannya memanjat dada mayat tersebut dan melambai ke arah kerumunan, menunjukkan bahwa aman untuk mendekatinya. Orang-orang berlari ke arahnya sambil bersorak dan memanjat ke atas. Beberapa dari mereka berkomentar bahwa tubuh itu kenyal dan melenting. Anak-anak mulai bermain di dadanya, menginjak-injak dengan sepatu mereka. Namun, Stephen tidak menyentuh atau memanjatnya. Dia dan rekan-rekannya menatap raksasa dari kejauhan sambil menulis catatan mereka. Seiring berjalannya waktu, orang-orang bosan bermain dengan raksasa mati, dan semua orang pulang. Setelah 3 hari, Stephen mengunjungi pantai lagi. Karena minatnya yang terus berkembang pada raksasa, fasilitasnya memberinya tugas untuk memantau raksasa itu. Stephen mengklaim bahwa dia tidak merasa ngeri mengawasi orang mati karena, baginya, raksasa itu lebih hidup daripada orang-orang di sekitarnya. Dia melihat anak-anak bermain seluncuran di dada mayat itu, dan beberapa pekerja berencana untuk memotong tulang paha raksasa. Keesokan harinya, Stephen sengaja menunda kunjungannya ke pantai hingga sore hari agar tidak ada orang di sana. Ketika dia sampai di sana, mayat tersebut terlihat dalam kondisi buruk dan mulai membusuk. Seorang gadis remaja duduk dengan nyaman di telinga raksasa, menggunakan telinga itu sebagai kursi. Stephen memperhatikan bahwa wajah raksasa itu tampak kurang muda dibandingkan sebelumnya. Dia menduga itu karena perendaman yang lama di air laut dan pembengkakan jaringan. Ketika seekor kepiting merangkak keluar dari mulut raksasa, ilmuwan itu mengklaim bahwa tidak akan lama sampai raksasa itu benar-benar membusuk. Akhirnya, Stephen mendapatkan keberanian untuk menginjak mayat tersebut. Di atas dadanya, dia melihat sebuah istana pasir yang dibangun seseorang. Kemudian, lengan lainnya terlihat, menunjukkan bahwa setengahnya sudah membusuk, dan apapun yang tersisa telah diambil oleh orang-orang. Sementara itu, korneanya menjadi keruh dan buram, yang memberikan efek pusaran pada matanya. Stephen melihatnya, mengatakan bahwa penderitaan raksasa itu kurang tragis dibandingkan dengan isolasi yang dihadapinya. Ketika dia mengunjungi raksasa itu lagi, kedua lengannya dan satu kakinya telah membusuk dan dipotong. Stephen berjalan di sekitar, melihat mayat yang telah dirusak oleh remaja yang menyemprotkan hinaan di tubuhnya. Dia enggan menyaksikan akhir dari makhluk yang luar biasa itu, tetapi hinaan tersebut membuatnya merasa bahwa makhluk itu lebih manusiawi karena tampak lebih rentan baginya sekarang. Ketika Stephen datang ke pantai keesokan harinya, dia hampir merasa lega melihat bahwa kepala mayat itu telah dihilangkan. Burung-burung memakan dagingnya sementara Stephen melihat dari kejauhan. Tanpa kepala, mayat tersebut tampak kurang manusiawi, yang mengurangi hubungan Stephen dengan mayat yang telah dibentuknya. Setelah hari itu, dia tidak mengunjungi pantai selama beberapa minggu. Pada perjalanan berikutnya, dia menyaksikan bahwa setiap ciri yang menunjukkan bahwa mayat tersebut pernah menjadi manusia telah hilang. Satu-satunya yang tersisa adalah isi perut yang membusuk dari makhluk yang dulunya luar biasa. Sekarang, minat kerumunan pada raksasa tersebut telah berakhir. Beberapa bulan kemudian, setelah kedatangan raksasa dilupakan, berbagai bagian tubuhnya dapat dilihat di sekitar kota, terutama tulang-tulangnya yang digunakan sebagai dekorasi. Suatu hari, saat bersepeda, Stephen melihat tengkorak raksasa tergeletak terbengkalai. Dia percaya bahwa jika dia mencari di pub kota, dia akan menemukan hidung dan telinga yang telah diawetkan juga.
Menurut Stephen, dekorasi ini menyampaikan kebesaran raksasa lebih baik daripada ingatannya tentang anggota tubuhnya yang bengkak dan membusuk. Sedangkan untuk alat kelamin raksasa, ditunjukkan bahwa alat kelamin itu telah dipotong dan ditempatkan di museum aneh di sebuah sirkus. Stephen menceritakan bahwa alat kelamin itu menempati seluruh tenda sendiri, tetapi sayangnya diberi label salah sebagai milik paus. Akhirnya, ilmuwan itu mengatakan bahwa orang-orang yang melihat raksasa itu hanya mengingatnya sebagai monster laut. Namun, baginya, raksasa itu masih hidup, dan dia sering bermimpi tentang kebangkitannya. Dalam mimpinya, raksasa itu melangkah melalui kota, mengambil fragmen-fragmennya dalam perjalanan kembali ke laut. Episode ini, meskipun singkat, memiliki makna yang dalam dan metaforis di setiap adegan. Penggemar episode ini menafsirkannya dengan cara mereka sendiri, tetapi banyak yang percaya bahwa narator Stephen adalah raksasa itu sendiri. Stephen merasakan penderitaan raksasa mati ketika tidak ada orang lain yang bisa, jadi beberapa penggemar berpikir bahwa Stephen dan raksasa itu adalah orang yang sama. Raksasa itu mungkin mencoba berkomunikasi melalui Stephen. Selain itu, cara Stephen menggambarkan beberapa tahap pembusukan mayat secara detail membuat seseorang bertanya-tanya apakah dia yang mengalami tahap-tahap tersebut. Pembusukan mayat raksasa juga dilihat sebagai metafora untuk beberapa hal. Narator, Stephen, mengamati pembusukan mayat dengan sangat dekat pada setiap tahap. Pertama, dia melihat proses yang seharusnya terjadi, yaitu tubuh membusuk oleh berlalunya waktu. Kemudian, dia memperhatikan orang-orang mulai memotong-motong mayat tersebut, memperlakukannya sebagai komoditas, dan cara manusia memperlakukannya dengan buruk menunjukkan kepadanya sejauh mana konsumerisme dan eksploitasi yang dianggap normal di dunia saat ini. Seiring cerita berlanjut, Stephen mulai mempertanyakan apa artinya menjadi manusia, dan kapan kita memutuskan bahwa kita telah kehilangan kemanusiaan. Hingga mayat itu tidak memiliki kepala, dia menganggapnya sebagai manusia seperti dia dan orang-orang di sekitarnya. Faktanya, dia percaya bahwa raksasa itu lebih manusiawi daripada makhluk kecil seperti dirinya. Namun, setelah simpati Stephen terhadap raksasa berkurang, dia melihatnya hanya sebagai massa daging. Sepanjang episode, kita tidak tahu siapa raksasa itu atau dari mana dia berasal. Sebaliknya, The Drowned Giant lebih fokus pada kontras antara perasaan Stephen dan perasaan orang lain terhadap raksasa tersebut. Dalam buku itu sendiri, J.G. Ballard menyimpulkan dengan detail tentang alat kelamin raksasa yang dipajang di sirkus. Ini untuk menekankan betapa raksasa itu dihinakan, meskipun dia memiliki keberadaan yang lebih besar dari mereka semua. Ini juga menunjukkan sifat manusia yang dangkal dan eksploitatif. Selain itu, alat kelaminnya diberi label salah sebagai milik paus, dan tulang-tulangnya hanya sebagai dekorasi bagi orang-orang. Di sini, jelas bahwa raksasa tersebut telah sepenuhnya dilucuti dari kemanusiaannya. Namun, Stephen menggambarkan alat kelamin dan tulang yang dihias sebagai satu-satunya hal yang menyampaikan betapa luar biasanya makhluk itu. Meskipun dia mencintai dan mengingat makhluk itu lebih dari siapapun, dia percaya bahwa ingatannya tentang tubuh yang membusuk tidak akan pernah menyampaikan kebesarannya seperti halnya bagian tubuhnya yang diawetkan. Raksasa itu hanyalah mitos sebelum terbawa ke pantai. Orang-orang mengalami kedatangannya sebentar, tetapi segera melupakannya, mengubah keberadaannya menjadi mitos sekali lagi. Kita manusia, seperti raksasa, suatu hari akan memudar dan hanya akan tetap ada dalam ingatan orang-orang yang kita temui. Namun pada akhirnya, ingatan tersebut juga akan memudar, dan kita akan benar-benar lenyap. Itu gelap sekali. Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini, nyalakan notifikasi, dan tinggalkan like untuk membantu channel ini. Terima kasih telah menonton.